Bab 411. Setelah mencapai lantai atas, Charlie menemukan Warnia dan mungkin memberitahunya tentang situasi Feng Shui dari Brilliant Club. Warnia merasa sedikit kecewa ketika dia mendengar bahwa seluruh Feng Shui yang agung itu biasa-biasa saja. Tampaknya ahli Feng Shui yang dicarinya sebelumnya tidak terlalu bagus, dan sama sekali tidak memiliki kemampuan Feng Shui. Jadi dia buru-buru bertanya pada Charlie, "Mr. Wade, apakah Anda punya cara bagus untuk meningkatkan Feng Shui yang brilian?" Charlie tersenyum tipis, dan berkata, "Anda memiliki 2 pohon pinus yang ramah di lantai pertama, ditempatkan di sudut tenggara dan barat laut, saling berhadapan pada suatu sudut, dan kemudian mengganti 2 pilar batu di pintu dengan singa batu. Jantan dan betina, tidak mungkin seekor singa betina membawa anak. Itu pasti 2 singa jantan, dan 2 singa jantan tidak boleh sejajar. Mata harus ditempatkan pada sudut 90 derajat. Pada saat yang sama, biarkan orang membuat 2 lapisan emas dan menempelkannya di atas batu singa. Di bawahmu, dengan cara ini, itu bisa menjadi pola 2 singa yang mengumpulkan kekayaan." Warnia bertanya tanpa sadar, "Saya tidak tahu apa yang dikumpulkan kedua singa untuk mendapatkan kekayaan?" Charlie berkata sambil tersenyum, "Pengumpulan kekayaan dengan 2 singa adalah Feng Shui untuk kekayaan, dengan 2 singa sebagai andalan, 2 pinus sebagai pelengkap, dan kombinasi daun emas dan klub yang cemerlang. Selama itu diatur, itu akan menjadi brilian. Kekayaan klub Bousse akan dibawa selangkah lebih maju." Warnia kaget. Metode yang dikatakan Charlie adalah sesuatu yang belum pernah dia dengar. Pada saat yang sama, dia mendesah atas kemampuan Tuan Wade. Memberi petunjuk dengan santai saja dapat memiliki efek yang luar biasa. Ini hanyalah metode ajaib. Tuan Wade memang benar-benar naga di bumi, seperti yang dikatakan kakek. Warnia berkata dengan penuh syukur, "Terima kasih, Tuan Wade, saya akan membiarkan orang-orang melakukannya." Charlie mengangguk dan memeriksa waktu, sudah hampir waktunya untuk kembali membeli sayuran dan memasak. Jadi, dia berkata kepada Warnia, "Kamu ingat apa yang baru saja saya katakan, dan segera atur agar seseorang mengubahnya." "Sudah larut, aku akan kembali dulu." Warnia buru-buru berkata, "Kalau begitu aku akan mengantarmu." "Tidak dibutuhkan." Charlie berkata, "Saya pergi ke lantai 2 dan menyapa Boyu. Aku baru saja melihatnya." Warnia berkata, "Kalau begitu aku tidak bisa membiarkanmu pergi sendiri." Charlie tersenyum dan berkata, "Ayo kita pergi mengemudi, tunggu aku di luar lobi di lantai pertama, aku akan menyapa, lalu turun untuk mencarimu." Warnia mengangguk dan berkata, "Oke, Tuan Wade, saya akan menunggu Anda di dalam mobil." Alasan mengapa Charlie ingin melihat Boyu bukanlah karena dia benar-benar ingin menyapanya, tetapi karena dia ingin melihat bagaimana keadaan Wendy dan Barenaway. Saat sampai di kamar mandi lantai 2, Wendy dan Barenaway baru saja menjilat urinal kedua. Kedua wajah mereka sangat pucat, dan tanah di sebelah mereka penuh dengan kotoran. Melihat kedatangan Charlie, Boyu buru-buru berkata, "Mr. Wade, kamu di sini?" Charlie mengerutkan kening dan bertanya, "Apakah mereka baru saja menjilat yang kedua? Apakah efisiensinya tidak terlalu lambat?" Boyu buru-buru berkata, "Mr. Wade, keduanya hampir habis memuntahkan empedu mereka." Charlie berkata dengan dingin, "Beri mereka waktu 1 jam. Jika mereka tidak bisa menyelesaikannya dalam waktu 1 jam, bawa mereka untuk menjilat lantai 3. "Iya." Boyu buru-buru mengangguk, lalu berteriak kepada mereka berdua, "Sudah dengar? Jangan terburu-buru, kalian masing-masing akan memiliki 8 urinal lagi untuk dijilat." Keduanya memucat karena shock, dan bahkan Wendy memuntahkan empedu, tapi dia hanya bisa menyeka mulutnya dan terus menjilat urinal karena malu. Pada saat tertentu, pikir Charlie dalam hatinya, apakah terlalu berlebihan memperlakukan wanita seperti ini? Bab 412. Tetapi ketika Anda memikirkannya, itu tidak sama sekali. Wendy ini berhati ular. Berapa kali dia mendesak orang lain untuk memperbaikinya, dan bahkan ingin meninggalkannya, jika bukan karena kemampuannya sendiri, dia akan membunuhnya. Jadi, berikan dia sedikit hari ini, cukup untuk membuatnya mengingat pelajaran hidup. Setelah itu, Charlie berkata kepada paman, "Aku akan pergi, nona tertuamu menungguku di bawah. Anda dapat mengawasi semuanya di sini. Jika Anda berani melepaskan air, saya hanya bisa meminta Anda." Boyu buru-buru membungkuk, "Tuan Wade, jangan khawatir, aku akan mengawasi dengan segenap kekuatanku. Aku tidak akan pernah melepaskan air."
Ya. Charlie mengangguk, berbalik dan pergi. Setelah dia pergi, Wendy dan Barenawe takut dihukum karena kecepatan mereka yang lambat, sehingga mereka hanya bisa menjilat urinal pria menjijikkan itu lebih keras. Ketika mereka berdua selesai menjilat 8 urinal masing-masing, lidah mereka hampir pecah, dan bau di lidah mereka seolah-olah mereka telah direndam dalam air seni selama setahun, dan baunya tak tertahankan. Mulut mereka berdua secara alami tidak tersenyum, tidak hanya itu, tetapi seluruh tubuh penuh dengan bau yang menjijikkan. Keduanya ingin meminjam air keran untuk berkumur, tetapi Boyu tidak setuju. Karena takut Charlie akan berbalik dan menyalahkannya, dia buru-buru meminta seseorang untuk mengusir mereka. Setelah keduanya diusir, mereka terjun ke kolam air mancur di pintu, membilas, membasuh wajah, tangan, dan lidah mereka. Setelah mencuci lebih dari setengah jam, mulut masih berbau seperti keributan. Keduanya benar-benar pingsan. Lidah itu dipotong dan dibuang ke saluran pembuangan. Wendy tidak berpengaruh apa-apa setelah mencuci untuk waktu yang lama. Dia duduk terpuruk di tepi air mancur dan menangis. Dia telah dirangsang oleh Claire sebelumnya dan hampir kehilangan akal sehatnya. Sekarang karena Charlie, dia hampir dipaksa menjadi sakit jiwa. Barenawe juga gila. DMN, ketika Anda tumbuh besar, kapan Anda pernah menderita kerugian seperti itu? Ini sangat fanatik. Intinya adalah, mengapa wajah Charlie seperti itu? Ketika Boy melihatnya, itu seperti seekor tikus yang bertemu dengan kucing. DMN, itu adalah pengurus rumah tangga tua dan agung dari keluarga Song, yang baru saja anjing tua. Jadi dia bertanya pada Wendy dengan wajah gelap, apa asal-usul Charlie, anjing itu? Wendy berkata, ini Bestard benar-benar sutra bau. Dia tidak memiliki orang tua pada usia 8 tahun. Dia dibesarkan di panti asuhan, dan kemudian memasuki rumah kami sebagai menantu yang tinggal. Dia hanya menyia-nyiakan itu saja. Barenawe mengerutkan kening dan berkata, kamu berbicara sedikit menjauh dariku, itu terlalu beraroma. Dalam hati Wendy berkata bahwa dia masih menganggap kata-katanya terlalu gurih, jadi dia tidak memiliki rasa malu untuk mengatakannya, tetapi dia tidak menyukainya. Tapi dia tidak berani melanggar perintah Barenawe, jadi dia mundur lebih dari setengah meter. Barenawe menanyainya saat ini, lalu mengapa baik keluarga Boyu dan Nona Song harus memberikan muka sampah ini? Wendy berkata dengan wajah pahit, aku tidak tahu. Saya juga ingin tahu kenapa. Saya biasa memarahinya di depan saya, dan dia bahkan tidak berani membiarkan matanya bertemu dengan saya. Saat makan, saya menuangkan air ke kepalanya. Dia ingin meminta maaf kepada saya. Ketika keluarga kami makan malam, dia tidak diberi kesempatan untuk menyajikan meja, dan membiarkan dia melayani sebagai pelayan di sebelahnya menyajikan teh dan mengganti piring. Saat makan malam tahun baru, dia menjatuhkan piringnya. Aku menampar wajahnya. Berbicara tentang ini, Wendy juga sangat tertekan dan berkata, saya tidak tahu mengapa. Sontak, sampah ini menjadi orang yang cakap di mata banyak orang. Banyak orang memanggilnya Tuan Wade, dan banyak orang ingin memeluknya, pada akhirnya semua menjadi bingung dan sengsara. Setelah itu, Wendy berkata lagi, benar. Ketua Fredman masih sangat kuat dalam hal itu. Dapat dikatakan bahwa dia lebih kuat dan lebih kuat dari pemuda itu, tetapi karena setelah konflik dengannya, dia kembali ke rumah. Yang tidak bisa dijelaskan tidak bisa digunakan lagi, dan dia tidak tahu sampai sekarang, apakah Charlie melakukan sesuatu. DMN. Barenawe mengertakkan gigi dan berkata, aku tidak bisa menelan nafas ini. Saya harus pergi ke Fredman untuk membahasnya nanti.